Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Poltekbas, berjumpa lagi bersama saya Dian Amelia dalam program Education Talk Politeknik Bosowa. Program ini menayangkan sejuta edukasi, pengalaman hingga tips and tricks memasuki perguruan tinggi vokasi. Kali ini tentu tidak asing lagi bagi teman-teman di luar sana. Saya sedang bersama salah satu dosen kece kita, Bapak Edi Hidayat. Halo Mbak Amel. Halo Pak Edi. Iya. Sapa-sapa dulu dong teman-teman kita. Halo teman-teman sekalian, para penonton di luar sana, apa kabarnya? Nah, oke, luar biasa ya. Tentunya pasti kabar teman-teman Sobat Poltekbos semuanya dalam keadaan baik. Ya semua. dong. Nah, kali ini kita akan membahas topik mengenai PPI Taiwan. Tentunya nih Pak ya, teman-teman di sana itu pasti sudah banyak penasaran. Kok belum ada lagi sih nih progres tentang PPI Taiwan? Sudah banyak penasaran nih Pak. Nah, sudah banyak nih Pak yang DM, Kak, kapan sih Kak ada podcast tentang PPI Taiwan? Kali ini kita akan membahas tentang PPI Taiwan bersama Bapak Edi Hidayat. Oke, silahkan Pak. Kita akan membahas tentang PPI Taiwan. Bagaimana sih menurut Bapak? Apa aja sih persiapan yang sudah dilakukan? Oke, jadi teman-teman sekalian mungkin yang tidak tahu kepanjangan dari PPI. Jadi PPI itu adalah Program Praktek Industri. Iya. Mungkin di kampus lain namanya itu adalah magang atau PKL. Iya. Tapi kita nggak bisa bilang PKL juga karena boleh sih PKL, tapi PKL kan biasanya lebih ke SMK ya. Ya. Mungkin kalau di perguruan tinggi dia sama kayak KKN lah, mungkin oke. sama. Tapi kalau KKN kan kita mengabdi ke masyarakat nih. Iya. Kalau PPI, Program Praktek Industri, sesuai namanya ya kita bagaimana belajar tentang bagaimana bekerja di industri. Jadi seperti itu pembukaannya. Kemudian mulai tahun ini 2024 Politeknik Bosowa itu sudah menaikkan MOU dengan beberapa perusahaan di Taiwan. Iya. Yang akan menerima mahasiswa kita untuk melaksanakan magang PPI-nya di Taiwan nih selama 1 tahun. Beberapa ada juga yang 6 bulan tergantung dengan kontrak kesepakatannya nantinya. Tapi umumnya sih 1 tahun karena memang di Politeknik Bosowa kan kita PPI-nya 1 tahun ya. Iya. Kemudian untuk tahun ini itu kita memberangkatkan 3 batch. Ada 3 batch yang mahasiswa kita berangkat ke Taiwan. Batch pertama kemarin berangkat di bulan Juni kalau saya nggak salah. Nah, batch kedua kemarin berangkat nih di awal Agustus. Nah ini batch ketiga rencananya berangkat tanggal 29 Agustus nanti di akhir bulan ini. Kayak gitu sih Pak. Jadi progresnya kita bisa bilang udah 99% lah mahasiswa Politeknik Bosowa yang PPI itu akan berangkat ke Taiwan. Ini tinggal nunggu batch terakhir ini 18 orang untuk ke Taiwan nih tanggal 29 nanti. Oke. Sejauh ini sudah apa saja Pak persiapan yang dilakukan Pak? Kalau persiapan kita bisa bagi ke persiapan dokumen dan persiapan pribadinya mahasiswa. Kalau persiapan dokumen ya kita udah nyiapkan semua nih. Mulai dari paspor, kita bantu mahasiswa, kita bimbing nih cara bikinnya gimana. Jadi mahasiswa nggak pusing lah gimana sih caranya. Apalagi kan mereka masih awam ya mungkin dengan berkas-berkas seperti itu. Yang kedua kita juga bantu pengurusan visanya ke Taiwan. Karena kita mungkin tahu lah ya untuk ke Taiwan itu bagi pemegang paspor Indonesia kita butuh visa. Jadi kita membantu mahasiswa agar mereka mudah mendapatkan visanya. Kemudian yang ketiga ya kita bantu juga teknis nanti keberangkatannya mereka nih. Jadi kita anterin kalau nggak sampai Jakarta ya sampai di bandara di Makassar kita bakal anter. Nanti kita lihat kalau mahasiswa itu di rombongannya belum ada yang pernah ke bandara, belum ada yang pernah naik pesawat, mungkin kita dampingi sampai ke Jakarta. Tapi kalau dalam rombongannya sudah ada yang pernah pesawatan, udah pernah ke bandara, ya mungkin kita nganternya cuma sampai di Bandara Sultan Hasanuddin di Makassar. Kemudian itu kalau dari sisi institusi bantuan kita untuk mahasiswa. Kalau kita bicara dari sisi mahasiswanya sendiri, kami sudah arahkan nih mahasiswa buat jaga kesehatannya, harus mulai merubah pola hidupnya mereka agar kita kan nggak tahu kondisi lingkungan di Taiwan bakal kayak gimana, dinginkah, panaskah. Jadi kita membiasakan mahasiswa kita buat hidup lebih sehat. Yang kedua ya persiapan logistiknya mahasiswa nih. Kita udah mulai nyampein ke mereka apa aja sih barang yang boleh dan gak boleh untuk dibawa. Takutnya nanti mereka udah menuhin kopernya dengan sesuatu barang, nyampe di bandara kena bea cukai diambil barangnya kan kasihan mahasiswa. Jadi kita udah mulai ngarahkan ini loh yang boleh kamu bawa, gak boleh kamu bawa. Terakhir ya kita ngasih bantuan support moral lah buat mahasiswanya dan buat keluarganya. Karena ada beberapa mahasiswa yang awalnya semangat ketika dia udah dapat SPK-nya, surat perintah kerjanya,
mereka malah tiba-tiba down, takut keluar negeri. Nah, itu kita kasih pengarahan lagi, kita kasih pendampingan moral lagi. Beberapa juga bahkan ada orang tuanya nih, di awal semangat anaknya mau keluar negeri, pas udah dapat tiket pesawatnya, orang tuanya malah kendor, takut pisah sama anaknya lah, mikirnya mikir yang macam-macam lah, anaknya bakal kayak gimana di luar negeri nanti. Nah, itu kita juga berikan konseling lah buat orang tuanya bahwa di sana itu kita punya mitra di sana, dan mitra kita itu resmi dan anak-anaknya pasti terjamin lah selama di sana. Oke. Di sini kan juga banyak yang bertanya, selama di Taiwan itu nanti kan seperti yang Bapak Edi katakan, ini sudah masuki batch 3. Iya, udah batch Tentunya ketiga. dari beberapa prodi itu sudah menentukan perusahaan-perusahaan yang mana akan mereka masuki. Dari yang batch 3 ini terakhir Pak, kira-kira akan memasuki perusahaan seperti apa nantinya Pak? Oke. Jadi informasi terakhir MOU kita tuh udah taken dengan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan makanan di Taiwan. Ada juga yang industri sepeda. Ada juga industri perhotelan. Nah, jadi kita punya berbagai macam mitra lah di sana. Kita sesuaikan dengan yang pertama minat mahasiswanya. Dia minatnya di perusahaan kayak gimana. Kalau kebetulan kita punya mitranya, ya kita akan mencocokkan dengan mitranya. Yang kedua dengan jurusan mahasiswanya. Sebagai contoh kayak mahasiswa saya di mekatronika kan nggak mungkin masuk ke perhotelan. Nah, jadi kita akan carikan yang sesuai dengan jurusannya. Yang ketiga yang sesuai dengan permintaan perusahaannya, karena beberapa perusahaan mintanya hanya 2 orang. Sedangkan maksudnya kita kan ada banyak orang nih, berapa ada yang nggak mau misah sama temennya. Kita bakal cariin perusahaan mana yang mau menerima mereka kayak langsung 10 orang, 15 orang. Jadi biar mahasiswa itu merasa aman juga lah bekerja dengan teman-temannya. Ada kendala nggak sih Pak selama menyiapkan persiapan untuk ke Taiwan? Tentu saja ada kendala. Yang pertama ya masalah bahasa yang pertama. Jadi beberapa kali ketika kita berbincang tentang MOU, apa yang kita maksudkan nggak bisa ditangkap sama pihak Taiwan. Begitupun sebaliknya, pihak Taiwan mintanya ini, kita nangkepnya berbeda karena faktor bahasa. Tapi tenang saja, di Politeknik Boswa kita juga punya mitra rekanan nih yang bisa menjadi jembatan antara Politeknik Boswa dan mitra di Taiwan. Orangnya fasih bahasa Taiwan lah, jadi aman. Kemudian setelah itu berkas-berkas dokumen juga, beberapa mahasiswa kami kemarin itu dikembaliin berkasnya waktu ngurus visa. Itu karena ya berkasnya nggak valid atau berkasnya kurang. Nah, itu kadang jadi tantangan. Makanya kita sampai punya pemberangkatan 3 batch nih. Karena batch yang pertama itu berkasnya mereka tuh lancar, mulus, keterima semua. Nah, yang sisanya yang di belakang ini yang kadang berkasnya bermasalah tuh, ditolak, akhirnya diperbaiki, dibenerin lagi, kirim lagi. Jadi butuh waktu lah. Oke. Berarti dari awal pertama sampai yang terakhir. Ini yang terakhir ya batch 3? Iya, untuk tahun ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Ke Taiwan. Selama di batch-batch sebelumnya ada nggak sih Pak pernah mahasiswa komen bilang, "Pak, di sini tuh seneng banget, Pak. Di sini tuh cuacanya enak, makanannya enak, fasilitasnya enak." Ada nggak sih, Pak? Tentunya ada, dan beberapa hampir semua feedback yang masuk ke kami itu feedbacknya positif semua dari mahasiswa. Mulai dari Pak, pemandangannya di sini indah, atau makanannya enak, atau mitra di Taiwan itu menjamu mereka dengan baik lah. Jadi biasanya kan teman-teman mikirnya, wah kalau magang ke luar negeri apalagi ke daerah Asia Timur itu kita mikirnya udah kekerasan lah apa segala macam. Ya ternyata di sana mahasiswa kita itu hidupnya enak, dijamu dengan baik oleh mitra. Beberapa sih ada komentar yang agak negatif, tapi bukan negatif tentang mitranya, tapi mahasiswa kayak bilangnya gini, "Pak, ternyata di sini dingin, saya nggak bawa jaket," atau "di sini ternyata makannya kurang berbumbu, saya lupa bawa bumbu." Ya kadang gitu-gitu sih komentarnya. Tapi overall bagus, semua respon mahasiswa itu bagus dan mendukung kegiatan ini. Berarti next ini akan ada project ke Taiwan lagi PPI-nya, Pak? Iya, kita mungkin akan tetap menjalin kerjasama dengan Taiwan, ataupun kita akan berusaha mencari mitra-mitra di negara lain lah, biar wawasan mahasiswa kita itu semakin mengglobal sesuai dengan tujuan dari Politeknik Boswa. Ya visi misinya kita tuh akan unggul di tingkat nasional dan internasional. Oke, berarti sesuai slogannya ya, jembatan emas menuju masa depan. Iya. Oke, jadi ini Pak Edi ini jadi salah satu dosen sebagai, bisa diibaratkan sebagai jembatan emasnya nih. Kita akan membantu mahasiswa kita menggapai masa depan mereka yang cemerlang. Cemerlang dan seindah Iya pandangan. dong. Oke Pak, berarti kan selama di Taiwan ini kan pasti ada persiapan-persiapan yang dilakukan. Itu pembelajaran yang di sana itu apakah sangat berpengaruh Pak dengan yang pernah mereka pelajari di Politeknik Boswa yang dengan yang sekarang berlangsung? Iya, jadi mereka di Taiwan itu kan selain mereka
bekerja, magang, simulasi bekerja di industri, mereka juga belajar beberapa keahlian di sana. Dan apa yang akan mereka hadapi di Taiwan nanti itu sangat berhubungan erat dengan apa yang telah mereka pelajari di kampus kita. Karena memang kurikulum di Politeknik Boswa disusun sesuai dengan standar industri. Jadi ketika mahasiswa kita terjun ke industri, mereka tidak akan kaget lagi lah, karena mereka pasti hanya akan bilang, wah di kampus kemarin belajar ini, di kampus belajar ini. Nah itu yang akan mereka hadapi di dunia kerja atau di dunia magang mereka. Jadi bisa kita bilang apa yang akan mereka hadapi di sana itu pasti mereka akan menghadapinya dengan sangat enteng lah, karena di kampus sudah dilatih kok dari kemarin-kemarin. Cetek nih udah hafal mereka. Oke. Tapi Pak ini ya, mungkin banyak teman-teman Sobat Poltek Bos yang lupa, apa aja sih Pak benefit dari mereka magang di Taiwan? Ada beberapa benefit lah. Yang pertama itu pasti pengalaman yang tidak akan terlupakan. Kapan lagi kan mereka magangnya di luar negeri, di saat mungkin teman-temannya yang lain magangnya cuma di sekitar kampusnya aja. Nah yang kedua, mereka mendapat sertifikat nanti, sertifikat pengakuan bahwa mereka pernah melakukan magang di luar negeri. Itu kan sertifikatnya nanti akan sangat mendukung mereka untuk mencari kerja nantinya. Yang ketiga, bisa jadi kalau mereka kerjanya bagus di Taiwan selama magang, bisa jadi kantor atau perusahaan mereka di sana bakal meminta mereka untuk kembali lagi setelah wisuda nanti. Mereka akan langsung diangkat sebagai pegawai tetap lah atau apa gitu kan. Jadi potensi mereka untuk bekerja di dunia global itu semakin terbuka. Dan tentunya yang pasti teman-teman harapkan dan pastikan mereka akan dapat ya adalah penghasilan mereka bulanan di sana yang jauh lebih tinggi daripada UMR kita di Indonesia. Enggak Indonesia juga sih, di Makassar lah. Makassar ya, oke. Oke, nah kan banyak nih teman-teman di sana ini pasti bertanya, Kak, kira-kira tuh kalau saya masuk Politeknik Boswa magangnya di sana itu dapat ini enggak? Dapat benefit enggak? Dapat benefit? Iya, pasti dapat. Kayak fasilitas apa aja selama di Taiwan. Nah, sekarang kan teman-teman udah dijelasin sama Pak Edi nih, fasilitasnya mereka dibiayai. Fasilitas apa aja di sana Pak ya? Iya, jadi tempat tinggal dapat, gaji dapat, biaya transportasi dari Indonesia ke Taiwan dan Taiwan ke Indonesia juga dapat. Biaya makan apa dapat ya? Iya, dapat mereka. Berarti memang bawa kantong kosong juga nggak masalah nih Pak ke sana? Iya, kantong boleh kosong tapi skill nggak boleh kosong dong. Tentunya dong, apalagi anak Politeknik Boswa nih. Skillnya nggak ada yang kosong, tentu ya teman-teman ya. Nah, mungkin ada nggak sih Pak pesan-pesan untuk anak-anak nanti nih yang akan berangkat? Jadi ya seperti kemarin di batch 1 dan batch 2 kita udah sampaikan bahwa mahasiswa yang ingin ke sana tolong diperhatikanlah makanannya di sana, karena kan kita pasti nanti kaget tuh perutnya. Selama ini di Indonesia kan makannya kayak gini, ketemu di sana masakan oriental, mungkin mereka akan sulit untuk beradaptasi. Yang kedua ya tentang perbedaan culture, perbedaan budaya. Teman-teman mahasiswa tolong jangan terlalu menjudge kebudayaan orang di sana, karena seperti pepatah kan, di mana kita berdiri di situ langit kita junjung. Jadi kita harus menghargai kebudayaan tempat di mana kita akan datang. Yang ketiga ya tentang keamanan lah. Kalau kita kan teman-teman mahasiswa harus ingat bahwa tujuan kita ke sana adalah untuk belajar, untuk bekerja. Gak usah lah cari ribut di sana, ngajak berantem warga lokal, gak usah lah. Jangan sampai kalian dideportasi nantinya. Itu sih. Oke, mungkin satu kata lagi Pak untuk teman-teman di Politeknik Boswa, silahkan. Jadi untuk teman-teman di Politeknik Boswa dan teman-teman yang akan bergabung di Politeknik Boswa, jangan takut untuk magang di luar negeri. Itu adalah salah satu langkah teman-teman untuk memperluas wawasan globalnya. Selain itu, teman-teman juga bisa memperbanyak atau membuka kesempatan teman-teman untuk dapat lebih sukses di masa depan nantinya. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman ya. Nasihat-nasihat dan masukan-masukan dari Pak Edi. Terima kasih Pak sudah berbagi tips dan triknya kali ini. Sangat bermanfaat. Mudah-mudahan teman-teman yang lagi mau PP ini makin semangat, makin siap semuanya. Oke Pak ya. Oke teman-teman, saya Dian Amelia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.